Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan sedikit kontrak perkuliahan untuk mata kuliah manajemen strategi yang kurang lebih akan kalian tempuh selama 1 semester ke depan di tahun ajaran ganjil 2020-2021. Oke, tata tertibnya masih sama. Yang pertama adalah mematuhi segala peraturan akademik. Kemudian yang kedua, akses perkuliahan dan juga submit tugas itu melalui SIP Steamlog. Alamatnya sudah tahu semua ya. Jadi hari ini mau kuliah via media apa, nah itu semua akan tertera di e-learningnya masing-masing. Kemudian submit tugas juga melalui e-learning, jadi tidak melalui email, kecuali untuk case-case tertentu ya. Oke. Kemudian poin ketiga adalah kehadiran minimal 79%. Ini juga masih sama seperti mata kuliah yang lain dan tidak ada perbaikan absen. Jadi diharapkan masing-masing untuk mencermati absensi masing-masing karena absennya via sistem. Jadi di sini mungkin ada yang sudah tahu juga. Ini saya capture sedikit dari SIPS. Di sini ada, di kolom paling atas, itu ada announcement, di bawahnya ada daftar hadir pra-UTS. Jadi, itu yang kalian submit, nanti kalau mau setelah UTS, mungkin nanti ada lagi daftar hadir pasca UTS. Nah, di situ nanti disubmit absensinya, nanti juga ada mungkin akan dijelaskan sedikit oleh dosen wali masing-masing mengenai tata cara absensi di e-learning-nya. Oke, kemudian tidak ada perbaikan absen di sini, jadi harap untuk menjaga absennya supaya tidak lebih dari 3 kali absen. Oke, kemudian keterlambatan maksimal 15 menit, nanti setelah 15 menit itu kategorinya adalah late atau terlambat. Poinnya akan berkurang. Kemudian setelah 45 menit nanti akan masuk ke tidak hadir, absen. Dianggap tidak hadir. Jadi usahakan untuk tidak lebih dari 15 menit. Jadi di awal itu absen dulu. Kemudian nanti setelah 15 menit baru akan saya buka untuk link pertemuan daringnya. Oke. Kemudian no use handphone for normal. Next adalah komponen dan bobot penilaian. Di sini masih sama juga, ujian akhir semester 45%, UTS 35%, tugas 20%, totalnya 100% ya. Oke, kemudian standar penilaian pembelajaran, ini juga masih sama. Untuk mendapatkan nilai A, A, B, dan seterusnya, nilai angka mutunya juga masih sama. Kemudian, pada mata kuliah manajemen strategi ini, nanti tugasnya kebanyakan akan dilakukan secara berkelompok. Jadi, masing-masing mahasiswa nanti akan membuat kelompok. Kelompoknya terdiri atas 5 orang. Ya. Nanti masing-masing kelompok akan membahas satu perusahaan sebagai case company. Case company ini akan saya bagikan nanti di pertemuan kedua. Atau pertemuan kedua. Oke, case company ini nanti akan dijadikan subjek tugas pada setiap classroom session dan juga dijadikan subjek untuk group presentation session, itu di akhir. Jadi, apa itu classroom session, group presentation session, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Kemudian, submit tugas, di poin ketiga ini, submit tugas kelompok tetap dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok via SIP Steamlog masing-masing. Jadi, meskipun tugasnya dilakukan secara berkelompok, dikerjakan bersama-sama, tapi tetap untuk submit-nya itu dilakukan secara masing-masing. Oke, bagi yang tidak mensubmit, dianggap tidak mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, selanjutnya adalah presentasi tugas dan juga presentasi kelompok.
Di presentasi tugas, di sini nanti setiap akhir paparan akan diberikan tugas terkait dengan case company masing-masing. Jadi, yang dilakukan adalah analisis case company-nya masing-masing. Kemudian hasilnya disubmit di SIP. Ini masih sama ya. Kemudian, pada classroom session berikutnya atau di minggu berikutnya, ini opsional. Nanti bisa jadi ada 1 atau 2 kelompok yang akan mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan di minggu sebelumnya. Jadi harap bersiap-siap untuk 1 atau 2 kelompok yang akan ditunjuk. Oke. Kemudian untuk presentasi kelompok, di sini pada sesi ke-14 dan 15 atau minggu ke-14 dan 15, nanti akan dilaksanakan presentasi kelompok. Nah, presentasi ini presentasi tugas besarnya ya. Jadi, tugas yang sudah dikerjakan dari mulai minggu kedua atau ketiga nanti, sampai di akhir ketika mau UAS, itu akan dipresentasikan pada pertemuan ke-14 dan 15. Untuk teknisnya seperti apa nanti akan ada penjelasan